dibilang nggak boleh minum susu, terdiam dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. 7 orang ya kak yang datang ya. Oke. Ya. Last week we have learned about explanation text, ya kan? Siapa yang belum kumpul? Alah, segini orangnya ditanya pun percuma. Benar. Siapa yang belum kumpul itu? Ada? Lili? Kok belum kumpul? Lili? Kenapa belum kumpul? Belum siap ya. Seminggu kak. Sarafina, Hanifah, Deva baru ngumpul nih. Oke. Ya, nggak usah kita bahas di sini. Jadi kalian bisa ngumpul. Nanti kalau Ustazah bahas, nggak terima lagi nilai kalian. Nah, jangan dilapkan sama Umi. Kakak ini. Minum. Sudah, minggu lalu kan kita sudah ada belajar tentang explanation, and I've told you that explanation text use passive voice. Text explanation menggunakan passive voice ya kan? Itu adik. Nah, ya sebenarnya banyak ya sebenarnya banyak tenses yang mau kita pelajari yang akan dirubah ke dalam kalimat pasif. Cuman di sini 2 dulu yang kita pelajari hari ini ya kak. Hari ini kita belajar 2 dulu, yaitu simple present dengan simple past ya. Jadi simple present sama simple past. Ya ini sebenarnya materinya punya kelas 9. Untuk pengenalan untuk ini aja, pembukaan aja, karena nanti ada Ustazah kasih materi yang lebih banyak. Ini dulu ya, perkenalan dulu untuk pasif. Ustazah mau nanya, kalian masih ingat nggak passive voice yang dulu sudah pernah kita pelajari di kelas 9? Do you remember? Passive voice, kalimat pasif yang sudah pernah dipelajari di kelas 9. Adakah kalian punya catatannya masih? Masih ada catatannya? Halo? Nggak ada? Nggak ada, Zah. Nggak ada? Nggak ingat? Udah dibututkan, bukunya udah dibututkan. Oke. Nah, jadi kalimat pasif itu adalah, kalau dalam bahasa Indonesia ya, kalau dalam bahasa Indonesia kita merubah kata kerja yang diawali me menjadi kata kerja diawali di. Kemudian subjek menjadi objek, objek menjadi subjek. Contohnya, ibu menanak nasi, itu aja saya bilang. Kemudian nasi ditanam oleh
oleh alah Majang. Ibu. Nggak make sense yang saya bilang. Coba. Misalnya kita bilang Ani menyiram bunga setiap hari. Ani menyiram bunga setiap hari. Itu dalam bahasa Indonesia. Kemudian kita rubah ke kalimat pasif. What can we say? Apa yang kita bilang? Bunga disiram oleh Ani setiap hari. Nah, gitu. Ya kan? Nah, kalau dalam bahasa Indonesia gampang ya, gampang kita. Dalam bahasa Indonesia juga nggak ada tenses ya kan ya? Ya. Nggak ada tenses. Tapi susah-susahnya bahasa Inggris lebih susah bahasa lain. Kalian pernah belajar bahasa Mandarin? Memang kalian nggak jumpa grammar dalam bahasa Mandarin? Nggak jumpa grammar. Cuman, aduh, ampun lah kita. Luar biasa, betul. Oke. Nah, dalam bahasa Indonesia kita cuman merubah me menjadi di. Tapi dalam bahasa Inggris, nah coba lihat rumus umumnya di sini. Ada nampak? Kecil kali. Nampak enggak? Udah. Nah, ini rumus umumnya seperti ini dia. Coba lihat. Jadi kalau dalam bahasa Inggris ya Kak ya, kalau kalimat aktif seperti biasa itu subjek, verb, kemudian objek. Itu secara umum ya, secara umum. Jadi secara umum dalam satu kalimat terdiri dari subjek, predikat, objek. Ya, predikatnya itu di sini kalau untuk kalimat pasif yang bisa dirubah, untuk kalimat aktif yang bisa dirubah ke pasif yaitu kata-kata yang memiliki kalimat yang memiliki kata kerja. Ya, kalimat yang memiliki kata kerja, ya kan? Kalimat yang memiliki kata kerja. Jadi secara umum predikat yang dipakai di sini adalah verb, kata kerja, gitu. Oke. Jadi kalimat nominal yang tidak ada kata kerja itu dia nggak bisa dirubah ke dalam bentuk pasif. Nggak ada kata kerjanya di situ. Ngerti maksud saya kan? Ngerti. Misalnya kita bilang Ani adalah seorang murid, itu kan kalimat nominal ya. Ani is a student. Ani adalah seorang murid. It's a sentence. Kita bilangnya nominal, ya kan? Nominal sentence, kalimat nominal. Kenapa dia? Karena dia tidak memiliki kata kerja. Predikatnya di situ adalah is. Predikatnya itu is. Jadi kita nggak bisa rubah dia ke pasif. Nah, seperti ini, ya. Secara umum dalam satu kalimat terdiri dari subjek, kemudian verb, kemudian objek. Ya, itu kalau aktif. Ketika kita rubah ke dalam kalimat pasif, perhatikan. Di dalam kalimat pasif yang menjadi subjek adalah objek di kalimat aktif. Kemudian yang menjadi objek di kalimat pasif adalah subjek di kalimat aktif. Kemudian kita tambah by. Ada tambah by. Bahasa Indonesianya oleh. Ya, kenapa saya buat dalam kurung di sini olehnya, objeknya? Karena ketika kita berbicara tentang kalimat pasif, pelaku itu tidak begitu penting. Ketika kita berbicara tentang kalimat pasif, pelaku itu tidak begitu penting. Gitu. Tapi jadi ketika kalian mau buat, ya sudah. Tidak apa-apa kalau dibuat, buat aja dalam kurung gitu. Kalau untuk kalimat pasif. Oke, sekarang kita lihat contoh dalam bentuk simple present tense sama nanti ada simple past tense. Ya, untuk simple present tense for your information, ya yang sudah tahu atau yang masih ingat, simple present tense itu adalah tenses untuk menyatakan kegiatan yang menjadi kebiasaan atau habitual action, general truth atau kebenaran umum, dan sesuatu yang faktual, sesuatu yang kita bilangnya faktual itu terjadinya sekarang kayak gitu kita bilangnya.
Nah, untuk rumusnya seperti ini. Mungkin kalian bingung ini apalah ini kok ada panah-panahnya kayak gini. Nah, jadi gini dia ya Kak ya. Kita coba pahami sendiri. Ya, jadi untuk kalimat aktif simple present kalimat aktif dia pakai kata kerja bentuk berapa Kak? Satu. Kata kerja bentuk ke satu ya, ke pertama ya. Nah, itu dia untuk simple present. Tuh, yang kalimat aktif. Kemudian kalau kita rubah ke dalam bentuk pasif kayak mana caranya? Nah, jadi subjeknya ini ya, subjeknya ini menjadi objek di dalam kalimat pasif, kemudian objeknya menjadi subjek di dalam kalimat pasif. Dan kata kerjanya, dia kan kata kerjanya verb one ditambah s atau is. Kata kerjanya ditambah s atau is itu kalau dia ketiga tunggal. Nah, di sini kata kerja yang kita pakai harus dalam bentuk verb 3. Kata kerja yang kita pakai harus dalam bentuk verb 3. Kemudian harus ada penambahan to be, is atau am atau are. Gitu. Paham ya? Nah, contohnya seperti ini. They clean the rooms every day. They clean the rooms every day. Ada every day berarti dia simple present. Ada every day, ada adverb of frequency. Berarti dia simple present. They clean the rooms every day. Itu kalimat aktif. Ketika kita rubah ke dalam kalimat pasif, nah, kita lihat dulu subjeknya yang mana. Subjeknya yang mana? Subjeknya adalah yang subjeknya yang they. Bentar ya Kak. Subjeknya yang they. Nah, ini subjek. Ya, itu harus yang awal kalian harus tahu itu. Ya, yang awal kalian harus tahu itu. Ini subjek. Ini subjek. They adalah subjek. Ya. Ya, itu subjek. Kemudian clean adalah verb. Verbnya verb one ya. And the object is, apa objeknya? The room. Iya, the rooms. Itu. Kalau untuk adverb itu ya tetap seperti itu, dia tidak dipindah-pindah. Kemudian berarti di sini yang mau kita taruh di depan duluan adalah objek kita duluan kan. They clean the rooms every day. Mereka membersihkan ruangan setiap hari. Kita mau bilang ruangan dibersihkan oleh mereka setiap hari gitu kan, ya kan? Berarti yang kita taruh di depan dulu adalah ruangan, the rooms. Nah, the rooms gitu. Nah, sekarang lihat perubahan verbnya. Yang susah itu adalah kalian, kalau kalian kurang mengerti ya, adalah yang pertama menentukan objeknya yang mana. Jelas namanya objek letaknya setelah predikat. Nah, ini letaknya setelah predikat. The rooms letaknya setelah predikat. Tuh, itu dia. Jadi itu yang kalian taruh di depan ini. Sekarang clean. Tuh. Clean harus kita rubah menjadi verb 3. Karena dia regular verb, gampang, tinggal ditambah id. Regular verb ya, ini contoh regular verb. Ini saya sebutkan di sini. Ada contoh. Kalian udah ngerti lah regular irregular dari SMP kita udah belajar itu kan, regular irregular verb. Nah, ini verb 3 karena clean itu regular verb, kita tinggal tambah id. Kemudian kita tentukan to be-nya apa? Tentukan to be-nya apa? The rooms, ruangannya jamak apa tunggal?
Ya, karena pakai S. Karena pakai S, the rooms, ruangan-ruangan. Karena dia jamak, plural, jadi kita pakai to be-nya adalah are. Nah, they, mereka, they ini ya diletakkan di belakang sebagai objek ditambah by, tapi jangan lupa merubahnya menjadi objek pronoun. They, objek pronounnya adalah them. Good. Itu dia. Everyday tetap. Tidak ada perubahan untuk adverb. Sampai di sini paham? Cari benar. Oi. Jadi to-be-nya itu tergantung objeknya. Iya, objek yang kalimat aktif. Kan udah jadi subjek nih di kalimat pasif. Ya. Udah jadi subjek di kalimat pasif kan? Jadi kita nggak bilang dia objek lagi. Ngerti nggak? Nah, di kalimat aktif dia kan jadi objek. Ketika di kalimat pasif kita udah tarik ke depan, dia letakkan, dipindahkan, jadilah dia subjek. Ya berubah gitu. Misalnya di kalimat di kalimat aktif dia ini apa? Tunggal, kemudian berubah. Nah, for example like this. Every morning Ruqayyah prepares breakfast for her family. Ini kalimat aktif. Ya, kalimat aktif. Every morning bisa kalian letak di depan, bisa kalian letak di belakang. Terserah. Gitu. Nah, jadi di sini coba kita lihat. Subjeknya yang mana? Kalimat aktif ini ya, Kak ya. Kalimat aktif ini yang Ustazah Bul. Subjeknya yang mana? Ruqayyah adalah subjeknya. Dia sebagai subjek di situ. Ya kan? Sebagai subjek. Subjek kita bikin. Ya. Kemudian prepares di sini adalah verb one tambah s, ya kan? Objeknya mana? Breakfast, itu dia objek. Ingat, objek letaknya setelah predikat. Nah, kalau kalian nggak ngerti, nggak tahu artinya Ustazah, ya Allah, nggak ada cerita kayak gitu. Ini objek 1, objek 2. Objek 1 nih breakfast. Ini objek 1 nih. Objek 2-nya ada objek langsung dan objek tidak langsung. Nah, namanya direct object sama indirect object nih. Breakfast for her family. Yang dipersiapkan dia adalah breakfast dan breakfastnya adalah for her family gitu. Nah, sekarang kita pindahkan ke dalam bentuk kalimat pasif. Apa duluan? Apa yang disiapkan? Iya, prepare artinya mempersiapkan ya, breakfast. Nah, breakfast di sini diletakkan di depan sebagai objek, kemudian to be-nya adalah is, ya, prepares, verb 3-nya adalah prepared, Ruqayyahnya tambah by, for her family-nya di belakang, every morning. Terserah. Ini fleksibel dia letaknya kalau untuk adverb. Ya Kak ya. Ini adverb of frequency. Sampai sini paham? Nah, untuk regular irregular verb. Ini contoh regular, ini contoh irregular. Udah paham lah ya? Udah expert lah ini kalau regular irregular verb ya. Clean, cook, jual, udah luar kepala ini semua, sudah di luar kepala semua udah. Nah, sekarang yang kedua adalah simple past tense. What is simple past tense? Activity in the past with certain times. Dia kegiatan dari masa lampau dengan
waktu tertentu. Ya, sekarang kita lihat formulanya atau rumusnya. Subjek, kemudian subjek, verb to, ya. Nah, begincu dia. Baiklah, kita lihat. Nah, kalau untuk simple past, dia yang pakainya verb to ya. Ini nggak ribet nih, nggak ada verb, nggak ada tambah s, tambah is, nggak ada. Nah, oke. Kemudian objek sama komplement. Ya, bagaimana perubahannya? Jadi kalau untuk simple past ini, perubahannya adalah sama ya. Kalau untuk subjek menjadi objek, objek menjadi subjek, ya perbedaannya ada di ini. Subjek menjadi objek ini kan, ya. Sama. Kemudian objek menjadi subjek di sini. Ya, perubahan untuk kata kerjanya yang ya. Jadi verb to kita rubah menjadi verb 3. Jadi ingat, namanya passive voice, kata kerja yang kita pakai adalah kata kerja bentuk tiga. Jadi nanti pun kalau kita belajar passive voice untuk kata tenses yang progresif, continuous. Kalau progresif atau continuous dia verbnya verb apa? Verb continuous. Verb ing. Ya, verb ing ya kan? Walaupun dia verb ing harus kita rubah menjadi verb 3. Jadi kayak mana saja bentuknya nantilah itu. Oke, sekarang ini dulu. Ya, verb to-nya kita rubah menjadi verb 3, kemudian to be-nya, kalau simple present tadi to be-nya adalah is mr, di simple past to be yang kita pakai adalah was dengan were. Good. Itu dia. Sampai sini paham? Belum, kita lihat contohnya. Yap. Kita lihat contoh. Astaga. Oke, contohnya seperti ini. She wrote the book in 2010 in London. She wrote the book in 2010 in London. Nah, ini subjeknya. Subjeknya yang mana? She. Kemudian wrote adalah verb berapa nih kak? Verb one-nya apa kak? Right. Verb 3-nya apa kak? Written. The book adalah objek. Ya. Apa yang ditulis? Buku. Itulah dia maksudnya objek. Taulah, bahasa Indonesia pun seperti itu. Objek adalah yang dikenai pekerjaan. Bahasa Arab pun yang seperti itu. Objek itu yang dikenai pekerjaan namanya. Apa bahasa Arabnya objek? Maf'ul aja kak, kan? Oke, kemudian ini adverb ya. Ini adverb in 2010 atau in 2010 in London. Itu adverbnya. Nah, sekarang kita buat ke dalam kalimat pasif. The book-nya duluan. Kenapa pakai was? Pasif.
Iya loh, kenapa pakai was the book-nya Kak? Kenapa nggak were? Kan tadi pakai was atau were. Oh. Iya, karena dia singular. Karena the book-nya adalah singular. Iya, karena dia adalah singular. It, kalau kita ganti ke dalam pronoun, dia adalah it, gitu. Jadi pakai was. Write, wrote, written. Verb 3-nya adalah written. Tuh. She menjadi by her ya, bukan by she ya. Aduh. By her. By she, by her. In 2010 in London. Gitu. Sampai sini paham? Kita lihat contoh yang selanjutnya. We took the guavas yesterday. We took the guavas yesterday. Kami mengambil mangga. Jambu itu kemarin. Kami mengambil jambu itu kemarin. Ya, we adalah sebagai subjek. Iya, we sebagai subjek. We adalah subjeknya. We sebagai subjek. Kemudian took. Verb 1-nya apa Kak? Take. Very good, well done. Pandai ya kakak-kakak. Verb 1-nya adalah take. Nah, the guavas object. Yesterday adverb of time. Well done. Oke. Jadi yang kita jadikan objek adalah the guavas. Kemudian dia to be-nya yang dipakai adalah to be-nya adalah were. Kenapa were? Karena banyak buahnya. Karena the guavas more than it's a plural, more than one. Lebih dari satu. Pokoknya lebih dari satu plural. Ya, tidak ada dua lain, enggak ada. The guavas were taken by us yesterday. Can we have another example here? Coba kita bikin contoh yang lain before. Anita Now, who wants to change it into passive? Who can change it? Come on. Langsung. It's a very simple sentence. It's a very simple sentence. Come on. Sophie saja. Yeah, come on, Sophie. Which one is it? The book. The book. Yeah. So first you have to find the object. Yeah. The book. The book was given by her. By Anita aja. To me. By Anita. To me.
Atau enggak, bisakah kita bilang the book was given to me by Anita yesterday? Bisa. Bisa ya? Enak kalimatnya kita dengar. The book was given to me by Anita yesterday. Bisa kita bilang? Bisa ya? Ya, ataunya itu. The book was given to me. Nah, jadi nggak usah dipakai pun Anitanya pun nggak apa-apa. By Anita. Yes. Today. Tuh. Oke. Kemudian apa kita bilang lagi ya? Udahlah, udah paham kalian itu. Sudahlah. Contoh, sudah banyak contohnya. Ya? Oke, sekarang any questions? Ada pertanyaan? Ini ada yang harus kalian kerjakan di rumah. Sedikit saja. Coba Kak, ini untuk latihannya di rumah. Ada 3 sentences. You can do it at home. Ya, any questions for this? Ada pertanyaan? Kok nggak ada nampak muka kalian? Kak, buka lu muka. No questions? Oke, Kak. So you can do it at home, ya? Ya, I'll share this. Kalau Indra, Kenapa Kak? misalnya Doni pergi ke Bandung, itu bisa diubah ke pasif. Pergi nggak bisa dirubah ke pasif. Kalimat yang bisa dirubah ke pasif adalah kalimat yang membutuhkan objek, atau dalam bahasa Indonesia kita bilang kalimat transitif. Transitif loh. Nggak ingat? Dalam bahasa Inggris juga ada namanya kalimat transitif, kalimat intransitif. Istilahnya sudah lupa. Kalimat transitif and intransitif. Jadi kalau kalimat transitif adalah kalimat yang membutuhkan objek. Contohnya seperti itu tadi, memberi kepada, membuat, membersihkan. Tapi kalau intransitif yang tidak memerlukan objek seperti pergi, kemudian berlari, tidur, itu tidak kita bisa rubah ke dalam bentuk kalimat pasif selain dari kalimat nominal ya. Oke. Any other questions? Ada pertanyaan lain? Is it clear, Sophie? Is it clear, Sophie? Okay, good. Any other questions before we dismiss the class? No questions? Okay. I'll be waiting your answer for this exercise. That's all for today. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.